Namaku Iwan, istriku bernama Jessica. Kami dua orang perantau dari Indonesia yang mencoba merangkai masa depan di Amerika. Natal tahun lalu, kami duduk di sini dan berjanji untuk menyatukan dua hati dari dua keyakinan yang berbeda. Yang, aku kan Kristen. Kamu nggak mau masuk Kristen. Terus nanti kalau kita nikah gimana? Kamu rencananya mau nikahin aku nggak sih? Mau dong. Kamu mau ikut yang ibadah ke gereja? Ya, paling aku antar kamu, terus habis itu aku ngopi. Ngapa? Tapi kan kita nikahnya tetap di gereja kan, Yang? Iya. Yang, sebenarnya aku ada mimpi kecil sih. Apa? Aku pengen ibadah bareng nanti Natalan di gereja. Kamu ikut kan? Tapi ini ibadah loh, bukan nyari makanan gratis loh, Yang. Ibadah. Masa cuman gara-gara nikah aku pindah agama masuk Kristen gitu loh. Emangnya aku artis? Lagian kan cinta itu kan gak bisa merubah keyakinan seseorang. Aku kan punya Tuhanku sendiri. Memang. Cuman kan kalau misalkan kamu diketuk sama Tuhan, gimana? Ya kalau emang hati aku diketuk sama Tuhan ya aku bukain. Masa aku cuekin? Jadi kamu mau yang nemenin aku rayain Natal bareng di gereja? Iya, aku temenin, aku janji ya. Kami menikah di gereja yang dipimpin oleh Pastor Aldo. Dua keyakinan yang berbeda bersatu dalam satu cinta. Pada hari ini, saya menikahi kamu. Saya berjanji untuk mencintai, menghormati, dan menerima segala kelebihan kekurangan dan selalu bersama dalam suka dan duka. Saya bersedia mengambil engkau, Iwan, dalam suka duka, dalam sehat dan sakit, dalam kaya dan miskin, hingga maut memisahkan kita. Please welcome Mr. and Mrs. Mulyono. Dengan kejujuran, kami saling menghormati keyakinan kami masing-masing. Karena cinta tidak pernah memaksa, cinta itu memberi pengertian dan saling menghargai. Dingin ya? Iya, dingin. Udah, Dah. ntar kamu hati-hati ya. Ya, duluan Yang. Oke, selamat ibadah. Wan, nggak mau masuk, cuma nganter doang. Ya Om, nanti deh Om. Tahu nih Om, ngomelin aja nih Om. Ya nggak apa-apa. Ini kan namanya panggilan hati ya. Yang paling penting, hati kalian tetap bersatu. Wan, Ya Om. pintu gereja selalu terbuka loh. Kalau mau masuk, masuk aja ya. Tapi dia udah janji kok Om. Krismas nanti mau nemenin aku ibadah. Bener ya, Wan? Siap Om. Tapi banyak makanannya kan Om? Ada dong. Ya udah, kalau nggak nongol, awas lo ya. Siap Om. Pada hari itu, aku masuk ke gereja. Tapi terasa seperti melangkah ke tempat yang asing sekali. Aku ingin tahu, aku ingin merasakan. Apa benar ketenangan yang Jessica rasakan di sini ini ada? Cherish a desire with anticipation. Jadi memelihara keinginan bukan dengan cuma berdoa tapi dengan antisipasi.
Bentar, Yang. Sini kan sakit, Yang. Bentar, Yang. Yang, kenapa? Enggak tahu. Kenapa, Yang? Yang, Hari itu awal dari kemunduran kesehatan Jessica. Dokter bilang kemungkinan besar Jessica harus dioperasi jantungnya. Kondisi jantungnya sudah sangat parah. Hanya tinggal tersisa sedikit saja ruang untuk darah bisa lewat. Dengan Jessica di rumah sakit, kebutuhan finansial kami semakin membesar, semakin banyak. Sedangkan Jessica tidak lagi bisa bekerja. Aku nggak ada pilihan lain selain mencari pekerjaan tambahan. Hey, Iwan. Hey, what's up, man? What's up? What's up? What you're doing over here? I have an order, number 28. 28. Let Yeah. me check. Yeah, how's your food delivery doing lately? I've been getting a lot of orders recently because of how cold it is outside. Here's your coffee, man. Thank you, man. I Thank made it you. extra sweet just for you. You're the man. All right. Actually, I'm kind of short of money with everything happened. My wife's in the hospital. Kind of need to pay the bills and stuff. I'm thinking of doing the food delivery just as you did. Can you show me how? Of course. All right. Yeah. It'll be great. Kini setiap hari aku bekerja dari pagi sampai malam. Di antara kewajibanku menengok dan menjaga Jessica di rumah sakit, di antara panggilan orderan makanan, aku selalu berharap ada pesan masuk, ada telepon masuk dari rumah sakit, dari dokternya tentang kabar baik untuk kondisi Jessica. Namun, kabar itu tidak pernah datang. Desember 12, Jessica harus dioperasi jantung. Pada saat operasi, Jessica mengalami cardiac arrest. Dan fungsi jantung dan paru-paru Jessica harus digantikan oleh life support machine. Dan saat itu, aku merasa bahwa dunia benar-benar berhenti. Yang, sebenarnya aku ada mimpi kecil sih. Apa? Aku pengen ibadah bareng nanti Natalan di gereja. Kamu ikut kan? Tapi dia udah janji kok Om. Krismas nanti mau nemenin aku ibadah. Bener ya, Wan? Sayang, sembuh ya. Kita kan udah janji buat rayain Natal bareng di gereja. Bangun sayang. Sembuh ya. Aku bukan seorang Kristen. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berdoa,
untuk Tuhan yang Jessica sembah. Tapi malam itu, ketika aku menemukan kartu itu, aku merasa Jessica mau aku membaca kartu ucapan Jesus di Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau misalkan kamu diketuk sama Tuhan, gimana? Aku seolah-olah diberitahu bahwa Tuhan mendengarkan hati seseorang. Maka aku mencoba berdoa. Tuhan, jika Engkau memang mendengar doaku, tolong sembuhkan Jessica. Tunjukkan kuasa-Mu. Ketuk hatiku dengan cahaya-Mu. Bukakan pintu hatiku untuk memuja-Mu, agar aku bisa menjadi imam bagi Jessica, untuk berjalan dengan nama-Mu. Aku sudah menepati janjiku pada Jessica untuk hadir di ibadah Natal tahun ini. Tapi tanpa Jessica. Meskipun begitu, aku percaya Jessica ikut hadir di sebelahku dalam hatinya. Dan aku percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan Jessica. Halo Wan, gimana kabar Jessica? Jessica koma lagi, Om. Gimana ceritanya? Jadi sebenarnya kan tanggal 22 kemarin, 22 Desember itu Jessica udah bangun dari koma. Terus? Tapi barusan saya dapat telepon dari rumah sakit, Om. Kalau paru-paru Jessica yang kiri itu kolaps. Terus? Jadi udah full sama darah sama cairan, Om. Terus jadi sekarang yang berfungsi itu cuma paru-paru yang kanan. Nah, kamu sendiri perasaan kamu gimana sekarang? Saya nggak tahu harus gimana, Om. Karena dokter sendiri juga nyerah sama Jessica. Saya bingung, Om. Tapi Wan, aku sih percaya ya Wan ya. Tuhan tuh masih bekerja sekarang. Bekerja dalam hidup kamu. Kerja dalam hidup Jessica gitu. Aku percaya kalau Tuhan kerja tuh gak setengah-setengah loh. Dan pasti bisa memberikan pemulihan, bisa kasih kesembuhan buat Jessica. Ya. I know this is not easy for you. Tapi kita di sini ada Wan to support you. Gitu ya. Boleh kita doa sama-sama? Ya, Om. Boleh ya? Tuhan Yesus, di masa sulit yang dihadapin Iwan dan Jessica sekarang ini, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami minta kuasa mujizat-Mu turun untuk memberikan kesembuhan, memberikan Aku sering dengar orang cerita tentang mukjizat Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dan pagi itu ketika matanya Jessica bergerak pelan,
Saat itu aku tahu Tuhan belum selesai dengan kisah kami. Tuhan masih memberi harapan. Sayang, kau bangun. Held within the manger, the Son of God arrived, the one who will be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who will be called Emmanuel. Your name. Baik, malam hari ini saya juga mau mengajak satu teman saya untuk kita mendengarkan kesaksian dia di dalam masa-masa sulit yang sedang dia hadapin. Yuk, saya mau panggil teman saya Iwan. Anggi, yuk maju ke depan yuk. Dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Bagi Bapak Ibu yang nggak tahu, Iwan ini sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini. Coba cerita sedikit, apa sih masa sulit yang kamu sedang jalanin, Wan? Ya, makasih. Namaku Iwan, istriku bernama Jessica. Kami dua orang perantau dari Indonesia yang mencoba merangkai masa depan di Amerika. Salah satu rumah sakit di Philadelphia. Dan hari ini dan Natal tahun ini, aku ke gereja tanpa Jessica. Tapi ini bukan tentang apa yang hilang dari sisi aku, tapi tentang apa yang akhirnya aku temukan setelah selama ini. Dan aku menemukan cinta kasih Yesus Kristus. Dan kini, selalu dengan Yesus Kristus aku melangkah. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Saudara-saudara semua, saya ajak untuk kita mendukung Iwan. Kita akan arahkan tangan kita berdoa untuk brother kita Iwan dan juga untuk Jessica yang ada di rumah sakit. Yuk kita doa sama-sama ya. Tuhan, kami minta kuasa hadirat-Mu turun saat ini di rumah sakit di mana Jessica sedang terbaring. Biar ada kuasa kesembuhan, ada kekuatan surga turun di dalam tubuh Jessica. Ada kesembuhan, ada pemulihan, dan Tuhan sendiri yang menjawab doa Iwan. Bahwa apa yang dia minta Tuhan kabulkan dan Tuhan ngerti isi hati Iwan. Kami serahkan pasangan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. You will always be holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry. Terima kasih Yang, kamu sudah menempati janji-Mu, mengabulkan impianku. Iya, tapi sebenarnya aku kesini bukan semata-mata untuk menepati janjiku atau mengabulkan impianmu kok. Aku kesini karena
panggilan hatiku karena aku sudah menerima Tuhan Yesus Kristus.